Halo, ada Oci di sini. Selamat datang di O Podcast. Ini adalah podcast baru aku setelah sekian lama menghilang dari dunia perpodcastan. Di episode baru yang berjudul Lifestyle ini, aku akan membagikan berbagai macam cerita, tips, trik, dan informasi yang pastinya bermanfaat banget buat kita semua seputar gaya hidup. Untuk segmen kali ini, aku mau bahas tentang gaya hidup minimalis. Kira-kira, sahabat udah pada tahu belum apa sih gaya hidup minimalis itu? Manfaatnya apa aja ya? Jadi, gaya hidup minimalis itu bisa kita artikan sebagai hidup dalam kesederhanaan. Ini bukan berarti hidup dalam batasan ya sahabat. Menurut Break the Tweets, minimalis itu adalah meminimalkan gaya hidup yang mana fokusnya pada meminimalkan gangguan yang dapat menjaga kita untuk melakukan apa yang benar-benar penting aja nih sahabat. Ada lagi menurut Joshua Becker, seorang penulis Becoming Minimalist, yang mengartikan bahwa minimalis itu adalah tentang mendapatkan apa yang membuat kita bahagia dan menghilangkan apa yang tidak. Jadi, intinya kita hidup dalam kualitas, hidup yang lebih praktis dan sederhana. Dulu, gaya hidup minimalis itu populer di Jepang. Sahabat tahu? Ini dipengaruhi oleh keadaan negaranya yang berada di daerah rawan gempa dan tsunami. Selain itu, masyarakatnya juga merasa lebih nyaman dalam beberapa hal agar lebih praktis dan aman dari bencana. Gak kebayang sih ya gimana repotnya punya banyak barang berharga yang mesti diselamatkan dalam keadaan darurat. Bisa-bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar ya sahabat. Bahkan dalam agama pun kita diajarkan untuk hidup tidak berlebihan. Bener kan? Gaya hidup minimalis itu banyak banget loh manfaatnya. Apa aja ya manfaatnya? Yuk lanjut dengerin podcast aku. Gaya hidup minimalis membantu kita untuk lebih memahami apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Keinginan manusia itu gak akan pernah berakhir. Dan kebutuhan juga harus dipenuhi. Jadi penting banget nih membedakan keinginan dan kebutuhan ya sahabat pendengar. Ada hal yang pernah aku lakuin tapi sekarang aku sedang berusaha buat menghilangkan kebiasaan itu. Ini sederhana aja sih. Menyimpan screenshot HP yang seolah-olah kayaknya nanti aku butuh ini deh. Padahal kenyataannya screenshotan tersebut jarang banget aku buka lagi, apalagi buat aku pakai. Akhirnya, gambar-gambar tersebut hanya akan memenuhi memori HP aku. Atau misal lainnya, video atau gambar buat status WA, IG story, post Facebook, dan lainnya yang mana hal tersebut seperti kurang penting, tapi masih disimpan dalam memori HP. Padahal seharusnya kita dapat membersihkan memori HP dari hal-hal yang gak penting dan lebih baik menyimpan hal-hal yang penting-penting aja, atau kita bisa menghapusnya setelah dirasa gak diperlukan lagi, ya kan? Sama halnya dengan barang, mungkin kita sebenarnya gak terlalu membutuhkannya, tapi kita tertarik dan penasaran sama barang tersebut. Alangkah baiknya kita berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Bisa jadi ada hal yang benar-benar kita perlukan nanti. Hanya saja belum kepikiran. Atau bisa ditabung dulu. Bisa juga buat investasi yang jauh lebih menguntungkan daripada menumpuk barang-barang di rumah. Tentunya ini akan menyehatkan secara finansial. Menerapkan gaya hidup minimalis juga dapat membantu kita dalam menghemat waktu, ruang, dan tenaga. Loh, kok gitu sih? Nah, misalnya nih, ketika memori HP aku penuh, dan dengan sangat tidak rela, aku harus menghapus banyak foto, video, file, atau bahkan aplikasi untuk mengosongkan ruang penyimpanan. Itu pun aku harus membukanya satu persatu untuk memilih mana yang penting dan mana yang enggak. Bahkan seharian, aku cuman berkutik dengan layar HP untuk membersihkan memori. Sayang juga kalau dibersihin semuanya, karena tentu ada hal yang penting banget di dalamnya yang gak mungkin aku hapus.
Hal yang sama juga berlaku ketika membersihkan rumah atau kamar. Oke, kita ambil contoh simpelnya kamar kos aja deh. Untuk ruang yang kecil itu, ketika kita memiliki banyak barang yang ekstra, artinya kita perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk merawat dan membersihkan semuanya. Padahal waktu dan tenaga yang kita miliki bisa kita gunakan untuk sesuatu yang lebih produktif dan bermakna seperti membaca, exercise, quality time, dan lainnya. Artinya sahabat, dengan gaya hidup minimalis, kita dapat memberikan ruang untuk hal-hal yang lebih penting. Kita juga dapat lebih leluasa dalam melakukan banyak hal karena kita tidak akan terganggu dengan hal-hal yang nggak penting itu. Oh iya, buat menjalankan gaya hidup minimalis, ada beberapa prinsip loh yang perlu ditanamkan. Nah, prinsip ini tuh diambil dari prinsip hidup orang Jepang yang bisa sahabat ikuti untuk mencoba gaya hidup minimalis. Pertama, kunci untuk meminimalkan kehidupan di Jepang adalah dengan menyingkirkan hal-hal yang menghalangi atau mempersulit kehidupan. Hal ini termasuk gaya hidup, asupan nutrisi, dan hubungan dengan orang lain. Kita perlu menjauhi hal-hal yang dapat memberikan tekanan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang menguras energi, meruntuhkan motivasi, atau hal-hal yang membuat kita merasa bersalah dan menyesal. Semua itu hanya akan mengurangi kebahagiaan dalam hidup kita. Lalu, gimana sih caranya? Nah, jadi sahabat harus bersikap realistis dan itu penting. Prinsip yang kedua, ruang negatif, yaitu mencintai kekosongan. Keberadaan ruang kosong membuat kita belajar bahwa ruang kosong tersebut sama pentingnya ketika suatu hal atau benda ada atau tidak di dalamnya. Cara mengetahuinya dengan menghilangkan keberadaannya. Lalu, apakah hal tersebut mempengaruhi keadaan? Apakah hal tersebut lebih baik di sana atau perlu dihilangkan untuk menciptakan ruang negatif? Prinsip lainnya yaitu konsep Danshari, yaitu dengan menghilangkan 80% barang milik pribadi. Sahabat pendengar, Danshari diterjemahkan dalam 3 konsep dasar, yaitu penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Orang Jepang menyukai ruang dan pemanfaatan yang optimal. Selain itu juga, makan apa yang dibutuhkan dan uang bukanlah segalanya juga merupakan salah satu prinsip minimalis. Bukan hanya memikirkan obsesi dan mengikuti tren, tapi untuk hidup minimalis memang perlu mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan. Prinsip terakhir yaitu waktu tidak bisa diulang. Sebagian besar dari kita memiliki sifat buruk dalam hal menghabiskan waktu. Bahkan aku mengakui, aku adalah salah satu di antara orang-orang tersebut. Aku pernah menghabiskan waktu untuk bermain sosial media hingga lalai dan menunda banyak hal, hingga akhirnya termenung sebelum tidur. Berapa banyak hal yang aku lewatkan percuma, pikirku. Dan ya, penyesalan itu datang di kemudian hari. Jadi sahabat, kayaknya penting banget ya kita menerapkan gaya hidup minimalis ini. Tapi, gimana sih caranya memulai menerapkan gaya hidup minimalis? Oke, aku bakal kasih tahu sahabat sekalian. Yang pertama, kita perlu mementingkan kualitasnya, bukan kuantitas. Siapa nih yang pernah mikir kayak gini? Mending yang harganya terjangkau aja deh. Ntar kalau rusak, gak terlalu sedih, gak terlalu kecewa. Padahal ya sahabat, membeli barang yang kualitasnya lebih baik sama aja dengan menghemat uang dalam jangka panjang dan mengurangi pembelian yang sering dan berulang kali. Hei, barang berkualitas bagus belum tentu mahal. Walaupun sering kita dengar, ada kualitas, ada harga. Intinya kualitas ya sahabat, harga nomor 2. Cara yang kedua untuk menerapkan gaya hidup minimalis adalah belanja sesuai kebutuhan. Eits, bukan berarti pelit ya sahabat. Ini perlunya kita membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan.
mana prioritas dan mana yang cadangan. Cara ketiga adalah dengan memakai kembali barang yang pernah digunakan. Nah, ini nih pentingnya mendahulukan fungsi dibandingkan tren. Jangan sampai spill-spill barang di TikTok membuat kamu keracunan dan kalap. Cara keempat yaitu dengan digitalisasi. Misalnya, digitalisasi film, buku, bahkan keuangan. Kemampuan era digital saat ini membantu kita hidup praktis dan lebih tertata. Terakhir yaitu dengan cara decluttering, yaitu dengan menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai dengan cara menyortir atau memilahnya seperti pakaian, aksesoris, perlengkapan rumah, bahkan barang peninggalan mantan juga perlu disingkirkan kayaknya. Ups. Oke sahabat, mungkin itu dulu hal-hal yang dapat aku sampaikan pada podcast kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kalau kamu senang dengerin podcast aku dan ngerasa ini bermanfaat, kamu bisa share podcast ini ke keluarga, teman, sahabat, dan orang lainnya yang sekiranya membutuhkan hal-hal ini. Jangan lupa dengerin podcast aku selanjutnya ya. Sehat selalu dan sampai jumpa.